ya. Jadi pagi ini Bapak akan terangkan tentang manajemen proposal, tentang peramalan permintaan. Dengar suara Bapak kan? Halo? Dengar, Pak. Jawablah, bahasa tidak jawab. Bapak ngomong capek tidak jawab. Dengar. Tadi Bapak kalau tidak berarti tidak dengar. Bisa Bapak capek. Dengar, Pak. Gitu. Kalau kita dosen ngomong itu ditanya dengar. Kalau tidak dengar, coba jelaskan kan? Ya, ini metode peramalan. Jadi kita belajar tentang metode peramalan permintaan. Enggak? Dalam meramal permintaan itu ada 4 metode. Ya, pertama metode bebas, yang kedua metode setengah rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, yang keempat metode kuadrat terkecil. Ada 4 metode ya. Pertama metode bebas, yang kedua metode setengah rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, yang keempat metode kuadrat terkecil. Nah, ini peramalan itu merupakan alat bantu ya. Peramalan itu merupakan alat bantu yang penting digunakan dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Jadi kalau saudara, Bapak, Ibu, saudara ingin membuat perencanaan yang efisien, maka harus menggunakan alat bantu. Ya, salah satunya adalah peramalan, forecasting, ya kan? Forecast. Lalu ada namanya istilah forecast, ya. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Dan ini peramalan juga punya peran langsung pada peristiwa eksternal. Di lingkup eksternal itu juga berpengaruh pada bisnis, ya. Maka juga harus dipertimbangkan faktor eksternal, karena itu berpengaruh. Halo. Waalaikumsalam. Bentar ya, ini saya ngajar nih di kampus nih. Sana. Ngajar nih. Nanti ngajar. Yo. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini peramalan mempunyai peranan langsung ya pada peristiwa eksternal ya. Nah, misalnya seperti pelanggan, ya, pesaing, pemerintah, dan ini bukan peristiwa eksternal. Peramalan permintaan manajemen operasi. Pertama ada perencanaan schedule produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan. Ini dilihat tak nih? Lihat tak di kerjanya yang tidak dilihat. Ini Bapak ngomong pada batu tapi tidak dilihat gimana nih nanti? Ngerti tidak nih? Dilihat, Pak. Dilihat lah, jangan ada kan harus dilihat ya. Udah lihat, Pak, udah. Dilihat, Pak. Udah dilihat nanti. Ya. Cukup jelas, Pak. Peramalan permintaan manajemen operasi ini ada berapa macam perencanaan schedule produksi. Jadi ini maksudnya apa? Jadi kalau Anda kerja di produksi itu Anda buat schedule, buat jadwal kapan harus berproduksi gitu kan, kapan tidak, kapan berproduksi. Itu merencana ya. Ada target waktunya. Ya itu udah perencanaan schedule produksi. Direncanakan, dilaksanakan dan dimonitor dan sebagainya itu kan. Kemudian perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan. Ya, perencanaan kebutuhan bahan, ya, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan. Nah, jadi bahan bakunya. Jadi kalau kapan membeli bahan baku itu kan, kapan itu. Jadi diatur tuh. Ya, bahan baku diberi pada saat sudah mau menipis persediaannya, maka kita beli bahan baku. Berarti direncanakan, semua direncanakan kan. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan kan. Nah, itu berapa yang dibutuhkan. Jadi berapa orang ya. Itu jadi kita semua rencanakan. Perencanaan kapasitas produksi ya. Berapa banyak produk yang diproduksi, kapasitasnya, ruangannya ya. Nah, ruangannya berapa ruangannya ya. Kemudian juga layout proses diperencanakan ya. Layout proses direncanakan. Jadi kalau kayak Anda punya ruangan itu, Anda taruh meja di mana, taruh mesin di mana, itu namanya layout. Disusun ya. Ya disusun layout, ada layoutnya ya. Disusun. Untuk lokasinya di mana, metodenya gimana, itu semua disusun. Berapa jumlah mesin yang digunakan dan sebagainya. Ini untuk peramalan. Jadi kalau Anda sebagai manajer nanti mau meramalkan permintaan, harus melakukan ini. Harus melakukan perencanaan schedule produksi, harus melakukan perencanaan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan kerja, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan layout fasilitas, penentuan lokasi, penentuan metode proses, penentuan jumlah mesin dan lain sebagainya. Nah ini metode peramalan permintaan. Jadi ada dua metode ya yang digunakan dalam meramal permintaan. Yang pertama metode kuantitatif, ini dibagi dalam
dalam time series dan metode kausal, sedangkan metode kualitatif dapat menjadi metode eksplanatoris dan normatif. Nah, ini ada dua metode. Pertama metode kuantitatif, yang kedua metode kualitatif. Kalau kuantitatif pakai hitungan ya, pakai rumus, pakai alat statistik. Dan kalau kualitatif pakai pendapat ya, pendapat penjelasan ya, deskriptif atau sifatnya normatif, itu kualitatif. Kalau kuantitatif, 3 kondisi yang harus dipenuhi adalah pertama, tersedia informasi tentang masa lalu. Jadi kalau kita ingin meramal itu, harus ada data historis ya. Data masa lalu. Jadi misalnya penjualan 5 tahun ke belakang, pembelian 10 tahun ke belakang, itu memamerkan tahun akan datang. Nah, ini namanya tersedia informasi tentang masa lalu. Kemudian informasi dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik, angka ya, angka. Misalnya tahun 1990 penjualan 10.000 unit, nah, itu numerik. Tahun 2021 sekian, itu numerik. Diasumsikan pola masa lalu akan terus berlanjut. Metode gerakan atau tren untuk mengukur gerakan tren yaitu ada 4 metode tadi. Metode bebas, metode setengah rata-rata, metode data bergerak, metode pada terkecil. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ini contohnya ya, kan metode bebas ya. Ini metode bebas ini contohnya nih. Ini ada tabel nih, tabel penjualan ya. Penjualan tahun 1996 sampai 1995. Yang tahun 1986 sekian. Misalnya penjualan 305.000 unit. Tahun 1987 penjualannya 332.500 unit. Tahun 1988 301.000 unit. 1989 396.000 unit. 1990 335.600. Sampai tahun 95. Ini namanya data historis namanya. Ini data historis nih. Karena ini sejarah datanya kan, 86 sampai 95. Nah, ini metode bebas, buat grafik ya, pun dibuat grafik. Sumbu X itu, sumbu Y itu adalah jumlah penjualan, ya. Sumbu X itu sumbu Y itu jumlah penjualan, ya. X ini juga penjualan, nih. Sekarang ini tahun. Nah, nih garis horizontal nih penjualan dan ini vertikal horizontal ini tahun ya. Misalnya tahun 86 ya, tahun 86 ini berapa penjualannya? 105. Ya, titik kan? Sama sini, titik teks. Enggak bisa lihat nih, titik ya kan? Terus tahun 87, tahun 87 berapa jumlah penjualannya? 332.500. Berarti dikirakan sini, titik. Nah, kan? Nah. Titik kan? Terus tahun 98 101 sampai tahun 1995. Kemudian titik ini digabungkan, garis bawah, garis ini garis hubungan terus ya. Nah, ini yang titik ini kan membagi 2 bidang, bagi 2 nih kan, garis lurus kan, bagi 2 bidang ini. Nah, ini dapat nih kan, artinya tuh penjualan berfluktuasi. Turun, naik, naik, turun. Nah, dan berfluktuasi kan. Dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa tren penjualan dari tahun itu fluktuasi naik turun. Nah, itu kan dapat kita simpulkan dari buat diagram tren penjualan. Ini namanya metode bebas. Nah, ini metode bebas pakai grafik kayak diagram, ya kan? Ini metode bebas. Silakan, ada yang mau tanyakan sini? Silakan, ada yang tanyakan? Silakan. Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Ini Belum ada, Pak. ini udah jelas, ini belum ada. Ini udah paham belum nih? Coba lihat gambar nih. Udah paham belum nih? Gambar udah paham belum? Gambar sudah paham, Pak. Kalau melihat gambarnya sudah paham, Pak. Udah paham. Cara buat udah paham. Untuk diagramnya. Ya udah paham belum? Sudah, Pak. Sedikit, Pak. Kok sedikit? Ya, sedikit. Harus ngerti gitu kan? Udah bisa belum membuat diagram ini? Ini kan dari tabel ini kan, lihat di garis sini nih tahun nih, ya. Nama garis ini garis apa nih? Garis horizontal nih kan, tahun. Vertikal ini kan apa? Penjualan kan? Nah nih. Ada sini, 86, 86. Ini 86. 87 kan sampai 95. Jadi kalau 86 berapa jumlah penjualannya? Berapa jumlah penjualan 86 ini?
305. 305.000. Kira di sini kan, hubungkan titik ini kan, nah gitu kan. Kemudian Ya. Ya, Pak. kalau 87 berapa? 332.500 kan? 332.500. Di sini lah ke titik kan. Nah, Setengah. di sini kan 88 berapa? 88 301.000 Pak. Enggak kira enggak. Sini titik gitu kan. Nah, sini titik. Terus tahun 89 366 di atas kan? Nah, Di atas 350. ada Di sampai antara 400. ya tahun 95 kan? Tahun 95 berapa? 515 kan? Berarti di sini kan? Kan? Berarti dihubungkan dihubungkan semua titik ini kan? Jadi garis kan? Garisnya berfluktuasi kan? Ada turun, naik, turun sedikit, naik sedikit lagi, turun lagi kan? Ini berfluktuasi. Ah, di tengah ini kan ada garisnya, ini garisnya kan dibagi dua. Titik lah nih. Ah, kan? Garis terputus-putus kan? Nah, berarti kalau titik itu di bawah garis titik berarti tidak bagus kan? Ya, kan tidak bagus karena melalui penurunan rugi kan? Ya, rugi, Pak. Karena berada di bawah garis yang putus-putus nih kan? Iya, Pak. Kalau ini masih berada di atas titik kan? Walaupun turun tapi masih menguntungkan gitu kan? Nah, gitu kira kan? Kalau di sini kan titik bawah titik berarti tidak menguntungkan. Nah, ini begitu bebas. Jadi sini kita tahu, kita bisa baca ya. Ini data mentahnya. Ini kita ubah dalam bentuk diagram tren penjualan. Nah, dari sini kita bisa jelaskan bahwa tren penjualan mengalami fluktuasi dari tahun 1986 sampai 95 kan. Naik pertama dari tahun 86 sampai 87 mengalami penurunan kan. 87 ke 88 menurun drastis. Tapi 89 naik drastis ya kan? Naik. 89 sampai 90 turun lagi, naik lagi dan sebagainya. Ini paham nggak nih, ya? Paham kan? Iya, Pak. Paham, Pak. Ada contoh paham? Ini kan ada contoh nih, ada lihat ini slide kan? Kalau nggak slide bisa tidak nanti? Ya? Nanti slide-nya di-share enggak, Pak? Share nanti. Ya. Ya, Nah, ini Pak. Makasih, Pak. tadi kita menggunakan metode setengah rata kan? Tadi betul bebas. Sekarang kita menggunakan metode setengah rata. Semi applied method ya. Semi applied method. Perhitungan nilai tren pada tahun tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini Y sama dengan A0.bx nih. Jadi untuk meramal nih ya. Meramal menggunakan tren ya. Meramal menggunakan tren ya. Atau time series, ini kan menggunakan time series ya, atau dengan metode setengah rata-rata ya. Ini rumus umumnya ya. Ini rumus umumnya. Y sama dengan A0 plus BX. Apa tuh Y? Yaitu nilai tren periode tertentu. Nilai tren periode tertentu ya. Y-nya ya. Enggak pakai nih. Y adalah nilai tren periode tertentu. Nah, apa A-nya tuh? A itu nilai tren periode dasar. Nah, kan? A itu nilai tren periode dasar. Ya. A itu nilai tren periode dasar. Sedangkan B apa B? Tambahan tren tahunan itu dengan cara X2 dikali X1 bagi N. N itu jumlah tahun ya, jumlah periode jumlah tahun. Kalau X2 itu apa X2? Setengah rata-rata kelompok kedua. X1 setengah rata-rata kelompok pertama. Kalau N jumlah periode antara X2 dan X1. X jumlah unit tahun yang dihitung dari periode dasar. Nah, ini kan gitu. Ini paham nih? Paham nggak nih rumus ini nih? Simbolnya harus dihafalkan ya, simbol untuk apa? Untuk mencari peramalan dengan menggunakan Bang Ada. ya. Tahun ya. Ada contoh ya. Contoh. Ini tahun ya, tahun. Kalau tahun itu apa tadi tahun? Tahun itu ada jumlah unit tahun yang dihitung ya. Jumlah periode N. Ada berapa N-nya nih? Ada berapa N? Ada berapa N? Ada berapa N ini? Nah, coba 10 tahun kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tahun ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Pak. 10, Pak. 10 tahun. Berarti N-nya 10 tahun kan? Nah, berarti mana X1-nya? Kalau 10 tahun itu berarti kalau kita pakai semi kan semi setengah kan? Jadi kan 10 bagi setengah berapa? Berapa 10 kali setengah? 5, Pak. Nah, berarti 5, 8, 1986, 1988, 1988, 1999, 1990. 5 tahun kan? Ini namanya X1.
Ya, 986 305.000, 987 332.500, 988 300.000, 1989 366.600, 1990 356.500. Ini berarti namanya X1. Ini namanya setengah rata-rata. Ini namanya setengah kan? Nah, kan ada 10. Karena ini setengah rata-rata, maka 10 kali setengah kan? Berarti 5 kan? Nah, berarti ini 986 sampai 90 ini namanya X1. Ya kan? X1. Paham enggak? Ya. Paham enggak? Paham, Pak. Nah, mana X2-nya? X2-nya mana? 91. 91, 92, Nah, 93, 91 sampai 95, Pak. 95, Pak. dua kan? X2 namanya. Ini kan berarti bagi 2 kan? Nah, ini Iya, Pak. ini yang kita kembali ke X1 ya. Kita kembali ke X1. Kita kembali ke X1 tadi. Ini dijumlahkan tuh. Jumlahkan. 35.000 ditambah 33.500 ditambah 300.000 ditambah 36.000 ditambah 35.600. Itu dijumlahkan semuanya. Hasil berapa? Ini hasilnya. 661. 1.661.000 kan? 1.661.000. Sedangkan berapa? Ini bagi berapa nih? Kan ada 5 kan? X1 ada 5 periode kan? Betul enggak? Iya, Pak. Dibagi 5. Bagi 5, hasilnya mana? Ini, ya kan? 332, 200. Ini hasilnya kan? Kalau ini peramalannya, nah, tahun sekian, 8 sekian, gitu kan peramalannya. Nanti ada cara hitungnya kan? Nah, ini ada cara hitungnya. Tinggal menurun kan? Kenapa menurun? Nanti ada hitungannya kan? Kalau tidak meningkat sih ke 5.000, tapi sini 8.500 kan. Sedangkan X2-nya sama. Ditambahkan nih 14.000, ditambah 4.500, ditambah 49.500, ditambah 512.000, ditambah 515.000. Sama dengan berapa? Ini, ya kan? 3.298.000. Dibagi berapa nih? Dibagi 5. Bagi 5 sama dengan ini dia, ya. 400. Iya, Pak. Ngerti atau tidak ngerti ini? Jelas. Saat ini sih ngerti, Pak. Ini besok udah ngerti enggak? Jelas saat ini kan, besok ngerti enggak nih? Mau besok nih, ya? Kira-kira besok ngerti enggak? Saat ini jelas. Mudah-mudahan nyangkut, Pak, di otak, Pak. Ini harus diulang-ulang nih kan? Nah, gitu. Dia namanya metode setengah rata-rata, semi applied method, nih kan? Anda rumusnya nih A0 tadi apa? A0 itu kan tahun dasar kan? Tergantung yang buat soal itu dasarnya kan? Kan gitu. Tahun dasar tergantung soal. Nah, bisa tahun dasarnya 86 bisa boleh kan? Boleh ya. Bisa tahun dasarnya 87 boleh. Terserah, ya kan? Kalau tahun 87 bahas ini A 1987 kan? Kan gitu. Karena di sini buat soal ini menggunakan tahun dasar 88, ya kan? Maka tadi di tengah-tengah, ya kan? Paham enggak? Di tengah-tengah, ya di sini. Kalau 87 berarti di sini angkanya, bukan di sini semuanya kan? Paham? Kenapa di tengah-tengah? Coba, kenapa di tengah? Setengah. 5 bagi 2 berapa? 2,5, Pak. Nah, mana? Kan 5 nih. Kan pakai model setengah rata-rata kan? Berarti mana Iya, Pak. yang berada di tengah, mana yang berada di tengah? Tahun 1988. 1988. Sini kan berarti kan? Ini namanya tahun Iya, Pak. tahun dasar. Maka sini A 1988 332.200 kan? Nah, ini pada X1 kan? Kalau X2 mana tengah-tengahnya? 1993. 93 kan? Nah, sini dia. Kayak gitu. Kenapa tidak di 92? Ini kan setengah rata-rata. X2 juga 5 tahun. 5 bagi 2, 5 bagi setengah kan 2,5 kan? Berarti di tengah-tengah itu 93. Nah, paham enggak nih? Paham enggak? Dan ini Paham, Pak. paham. Pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada, alhamdulillah. Kan? Ngerti ya? Sampai di situ selesai soalnya kan, Pak? Belum. Belum. Panjang nih. Iya, cari ini mau tahu nih, ya kan? Jangan panjang-panjang, Pak. Cari ini mau tahu, ya. Nanti itu lagi. Carinya mau tahu nih, dapat dari mana, enggak tahu kan? Nah, dapat dari mana? Enggak tahu nih kan? Nah. Gimana? Saya gimana? Ada pertanyaan? Mau nanya Pak, kalau misalnya tadinya angka ganjil gitu Pak, menentukan X1 dan X2-nya gimana Pak? Maksudnya gimana ke gaji coba contohnya? Maksudnya kalau misalnya tahunnya ada jumlah 9 gitu Pak. 9. Untuk
X2 dan X1-nya gimana, Pak? Itu sih ada apa nih 9 kan? Berarti bagi 2 kan? Ada itu tambah lagi nanti bagi 2 lagi lah. 4 lah berarti 4. 44. Nah, tengah-tengahnya 1 kan? Kan 4. Tengah-tengah itu kan? 1 aja tuh dasarnya kan? Kan gitu. Kan? 4 kan? 4 kan? 9 kan? Kalau bisa gini, tahun 96 sampai 94 kan? Ya kan? Kita hilangkan 95 ya enggak? Berarti kok bagi 2 berapa? Ini kan? Ini kan? Berarti 90 kan? Dasarnya 90. Kan? Nah gitu. Tahu enggak? Berarti 1 aja ada nih. Enggak ada pakai F2 gitu. Oh, berarti 1 aja, Pak. 1 ya nih kan? Nah. Kalau 8 bagi 2 44 kan? Nah, nanti juga 1 gitu kan? Nah, hitam ya kan setengah rata. Kalau 8 berarti 44 kan? Kalau ganjil gitu kan yang tadi ganjil 9 44 tapi di sini 190 atau dasarnya kan gitu. Kan di tengah ada kan bagi 2 kan? Dan sebagainya. Nah, itu. Berarti kalau ganjilnya cuma X1 aja ya, Pak? Iyalah kan? Ya kan? Satu ya. Nampaknya kan harus genap nih, ya kan? Genap. Tapi kalau ganjil 1 aja cara nih kan? 1 aja. Misalnya dari 95 kita hapus nih, 94 kan? Ini 4 kan? Nah, berarti tengah-tengahnya 90 kan? Nah, tanda 90 kan gitu. Tapi yang beda ngitungnya beda, caranya beda, tidak sama kan? Nah, ini dikasih 10 kan bagi 2 5 kan? Pas ya kan? Kalau semua pas tengah enggak? Nah, gimana pas tengah enggak ada sini pas tengah kan? Mana ada pas tengah sini? Enggak ada. 90 setengah enggak ada kan? 1,5 enggak ada gitu. Tidak bisa aja gitu. Nah. Oke, ini caranya nih ya, caranya tadi, ya caranya. Ini salah ya. Kenapa yang buat salah nih? Nilai tren tahun 98 adalah A 1988. Nah, lihat 1988 berapa nih? 1988 kan 332 100 kan? Ya kan? Iya, iya. Di sini harus berapa nih? Iya, Pak. 332 2 arah. Berarti salah ketik ini. Harusnya Apa? 332 2 arah 200 ya. 200. Nah, 332 bukan ke 19 ya. Ya, Pak. 332 2 arah 200. 200. Nah, di sini B-nya apa? Kan ada rumus B kan? B itu kan mungkin B-nya. B kan gimana rumus B-nya? B kan rumusnya X2 dikurang X1 X2 kurang X1. bagi N kan? N-nya berapa? N-nya 5 kan? Nah, berapa X2? X2 ini ya. X2 kan? 59. X2-nya berapa? 459 600. 600. Berapa X1-nya? 332 200. Apa dikurangkan 459 600 dikurang 3200 berapa? Berapa kan? 459 600 dikurang 332 200 berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Baru bagi Bagi 5. hasilnya 25 480 40 kan? Nah, kan ya? 80 ya. Nah, ini kan 80 kan? Nah, nanti gini kan kita ramalkan kan, meramalkan. Jadi kan ini setengah rata enggak? Setengah rata. Kalau X1 berarti di tahun berapa setengah ratanya? Kalau X1 itu 4 tahun. Di tahun berapa tahun dasarnya? 88 kan? 1988, Pak. Nah, 88 di sini min 0,5 ya. Dimulai daripada min 0,5. Nanti Dapat min 0,5-nya itu dari mana, Pak? ya awalnya kan bagi 2. Satu bagi kan rata-rata, setengah rata-rata kan? Oh iya, Pak. Kan setengah. Kalau setengah berarti berapa setengah tuh? Setengah berapa? Setengah. 0,5, Pak. 0,5 kan? Nah, 0,5. nah iyalah, setengah. Makin 0,5 kan? Nah, kan? Iya, Pak. Maka sekali, jadi kan 0,5 kan? Nah, negatif kan? Kan gitu, negatif ya kan gitu. Kalau kasus ini kan harus 0 kan? 1 dikurang 0,5 kan 0,5. Kalau tambah 0,5 kan 0 kan sih kan? 0,5 sih 0,5 kan? Berapa 1 dikurang 0,5?
0,5 Pak. 0,5 kan? Nah, gitu kan. 1 dikurang 0,5 0,5 kan? Kan gitu. Berapa 0,5 kurang 1? Minus 0,5. Nah, minus 0,5. Berarti Min kalau 0,5. nah, itu, maka kalau 0,5 Pak. kalau di bawah 88 sampai bawah itu minus 1 ya, tambah minus 1 gitu. Nah, ya, minus 0,5 tambah 1 tambah minus 1 berapa? Minus 1,5 kan? Langsung min 2,5. Kalau semua 1,5 min 3,5. Kalau 0,5 ke atas lagi tambah 1 ya, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 dan seterusnya. Paham enggak? Kenapa 0,5? Karena kita pakai setengah rata-rata. Maka 1 dibagi 2 0,5. Ya kan? Nah, kan gitu. Berarti tahun dasar pasti negatif kan? 1 kan minus, kan dikurang kan? 0,5 kan gitu. Nah, nanti tahun 89 0,5. Nah, nanti baru gini kan 332.200. Nah, ini tetap samanya sama semua ya. Tetap sama nih. Dari 86 sampai 95 tetap angkanya 332.200. Karena kita gunakan X1 kan? Ya kan? Gunakan X1 nih. Nah, kan gitu. X2 ya, X1. Nah, nanti angka 2580 dikali ini. 2580 kali min 24 berapa hasilnya? Gitu kan? Tambahkan ini hasilnya. 2580 dikali min 1,5 berapa? Ditambah ini hasilnya. Paham? 25480 dikali min 0,5 berapa hasilnya? Tambah 3.200. Hasilnya ini. Udah coba belum di sana? Udah dihitung-hitung belum? Sama ada hasilnya. Nah, coba nih. Anda hitung dari 1 dulu nih. Ini kan jadi 2580 ini semua sama nih, sama semua angkanya ya. Cuma yang beda dalam kurung nih ya. Yang beda dalam kurung yang beda. Pengalinya beda nih ya. 0,5, 1,5, 2,5 kayak itu kan? Kan gitu. 0,5 dan sebagainya. Kalau 0,5 tambah min 0,5 kan 0 kan? Kalau enggak 0 kan ya kan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Mana? Kalau motor. 1, 2, 3. Ada pertanyaan kira-kira? Paham nggak nih? Paham kan? Apa Paham Pak. langkahnya pertama Anda tahu rumusnya Y sama dengan A0 tambah apa? BX kan? Kita tahu rumus dulu kan? A0 tambah BX. B itu kan X2 kurang X1 kan? Nah, gitu. X2 kurang X1. Kalau X itu tahun tadi itu. Nah, ya. Nah, kalau ini yang X2 nih. Nah, ini X2. Ya kan? X2. Nah, kan? X2 kan? Tadi kita lihat X2 ya. Lihat kita X2. Kita mundur langkah. Nah, ini X2. Kalau X2 di mana? Di sini kan? Ya kan? Ini X2 kan? Berarti tahun dasarnya berapa? Tahun 1993 kan? 1993. Berapa 93? Kan 5 bagi 2 kan? Tengah. Iya Pak. Berarti itu data 1993 kan? Berarti angka ini nilainya tahun dasarnya 459 600. 600. Nih. 100 kan? Nah, ini kan? Nah, maka ini 459 600. Jadi A-nya A593 sama dengan 45900. Tetap S2 X1 bagi N kan? Berarti tetap sama 45900 dikurang 3 bagi 5 tetap sini 45900 semua sama ya kan? Sama nih dari 86 sampai 95 itu angka tetap 459 600 semua sama nih kan? Nah, juga sama hasilnya nih 25 480 sama semua kan? Dari 86 sampai 25. Tapi apa yang beda? Yang beda pengalinya nih sini nih. Beda kan? Nah, di mana min 0,5? Di tahun 93. 93. Kalau ke atas ke bawah tahun 92 ditambah 1 aja tambah min 1 berapa? Min 1,5 ya. 91 ditambah min 1 lagi min 2,5. Terus tambah 2,5. min 3,5 kan? Min 4,5 Iya, Pak. sampai min 3,5. Kalau ke atas
0,5 kan? 1,5. Mau jumlahkan ya? Ya, jumlahkan ya kan? Dijumlahkan kan? Nah. Paham nggak nih? Ini paham nggak? Sama dengan saya tadi, cuma ini di S2-nya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Apakah nanti didapat di sini. Dapat ini angkanya nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini angkanya nih. Paham kan? Yang ke depan angka ini angka itu dapat dari tadi tuh. Enggak, ini dapatnya nih. Nah, gitu kan? Dapatnya nih. Dapatnya berapa? Bagi berapa? Sebagainya. Ya. Nah, ini baru digambarkan. Kan? Baru digambarkan tadi ini. Digambarnya gini. Seperti ini ya. Iya. 88 gini kan? Nah, pada 88 turun kan? Ya, turun kan? Ini 93 meningkat kan? Enggak, meningkat ya. Karena 88 di bawah garis titik-titik kan? Sedangkan 93 di atas garis titik-titik kan? Mana yang lebih bagus? 93, Pak. Nah, 93 kan? Ya, Pak. 93. Terus kan? Walaupun itu turun, tapi bagus karena di atas garis titik-titik, kan gitu. Anda gambarkan tadi ini kan. Nih sini jumlah penjualan. Ini horizontalnya. Ini garis vertikalnya kan, horizontalnya tahun dan sebagainya. Diagram tren penjualan. Nah, ini hasilkan ini kan, sehingga timbulkan ini gitu. Nah, ini tadi tuh metode apa? Metode setengah rata kan? Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak tadi? Bisa? Bisa enggak? Insya Allah bisa, Pak. Benar, bisa ya? Pak. Benar, bisa. Ya. Benar. Satu lagi metode nih ya. Coba satu lagi metode nih. Sekarang ini namanya metode single moving average. Cara menghitungnya, jika menggunakan cara 3 bulan moving average, tadi apa tuh? Rata-rata bergerak. Nah, tadi kan enggak. Ini rata-rata bergerak, rata-rata bergerak gitu. Berapa 3 bulan bergerak? Maka forecast selalu bulan sebesar rata 3 bulan sebelumnya. Maka ST plus 1. Ini kan ST plus 1 sama dengan XT ditambah XT kurang 1 ditambah titik X sama XT kurang N plus 1 bagi N. Ini ST plus 1-nya forecast untuk kode ke T plus 1. T plus 1. Nah, XT data PT, N jangka waktu moving average. Kalau 3 bulan berarti N-nya 3, ya kan? Kalau N kalau 4 berarti 4 moving-nya. Misal ya. Nah, ini contoh. Nah, contoh nih. Ini contoh. Jika forecast dengan 3 bulan moving untuk bulan April adalah ini Januari sekian kilo kan? Februari 10.000 kilo kan? Maret kan 19.000 kilo. Kalau diminta berapa moving average untuk bulan April. Nah, ini kan berapa jumlahnya bulan April nih? Berapa kilo bulan April ya? Maka S4 sama S3 ditambah X2 ditambah X1. X3-nya berapa? Dari sini ya, X3-nya Maret kan? Lo enggak mundur kan? Kan mundur ke belakang. Iya, Pak. X2-nya Februari kan? Februari. X1-nya Januari. Tambahkan. Jadi 19.000 ditambah 1.000 ditambah 20.000. 20.000. 3 kan? Karena 3 ini kan ada 3 bulan kan? Nah, maka artinya S4-nya berarti 20.000. Berarti di bulan April berapa penjualnya? 20.000. Pak. Oh, 20.000 kan? Nah, gitulah. Ini single moving average gitu kan? Kalau ada 7 bulan, berapa? Berarti S7 bulan ya. Kalau 7 bulannya X X-nya ada 7 juga ya, Pak? Enggak, kalau S7 ya. S6 ya, S6 kan? Ada 6. Jadi S7 ya, Pak. Betul, S6, S3 tambah S2 tambah S1 tambah S6 tambah S5 tambah S4 tambah S3 tambah S2 tambah S1 kan? 1 ya. 6 kan? Nanti hasil tuh S7 kan gitu. Nah, gitu berarti itu 6 bulan ke belakang moving average-nya kan, mundur gitu kan. Nah, tergantung berapa bulan, tergantung soalnya kan, tergantung soal gimana gitu. Nah, soalnya. Ini lebih mudah daripada yang pertama tadi, ya kan?
Rata-rata ya Kak, ini kan ngopi fresh, cuma ngopi kerja gitu kan, dan sebagainya itu. Ada pertanyaan? Ini contoh ya. Tadi kan ada Januari sampai Desember kan? Kan gitu. Nah, kalau kita 20, 21, 19. 3 bulan ya? Itu 3 bulan kan? Kalau berapa Aprilnya? Berarti 19 ditambah 21. 1 tambah 20. Berarti berapa? Bagi 3 kan? Dibagi 3. Dengan 17. 17. Itu 12 nih. 20.000 kan? 1000. Ya kan? 20.000 ya? 40 ya? Coba lihat ya. 20 kan? Nah, coba lihat. Nah, nih, ya kan? 20.000, 19 kan? 20 kan? 3 kan? Nah, 20 kan gitu. Udah tidak ada hubungan ya, tadi tidak ada hubungan. Ini permintaannya ya. Permintaan. Kita ramalkan 3 bulan berikutnya. 3 bulan berikutnya gimana? Kita berapa nih kan? 1, 2, 3. Kita ini hasilnya. Coba hitung nih. Ini tambah 21 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 19 tambah 21 tambah 20. Berapa? 60, Pak. 20 kan? Kemudian kalau bulan Mei, sekarang ada bulan Mei. Hitung bulan Mei gimana? Per 3 bulan. Kalau bulan Mei gimana bulan Mei? Coba. Gimana ngitung bulan Mei nih? Yang 22 nih. 17 tambah 19 tambah 21 Lagi? tambah 20 dibagi 4, Pak. Enggak, lagi 3 lah. Oh, bagi 3 tetap, Pak. Oh ya, Pak, ya, Pak. 3 bulan. Oh ya, Pak, 3 bulan, Pak. Coba dihitung 17 ditambah 19 tambah 19 tambah 21. Bagi 3 berapa hasil coba? Hitung coba. Sama dengan 19. Kalau salah lah. 19, Pak, hasilnya, Pak. 19 ya? 19. Nah, gitu kan 19 gitu. Nah, itu sebagainya itu kan. Itu per 3 bulan ya. 3 bulan. Kalau per 5 bulan coba gimana ngitung? Ini per 5 bulan nih. Berapa ngitung? Gimana ngitung ini? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Dari sini 22. Kita berapa bulan Juni ya? 22 tambah 17 tambah 19 tambah 21 ditambah 20 bagi 5. Bagi 5, Pak. Hasil ini kan? 19,8, Pak. Berapa? 19,8. Betul nggak? Betul ya? Ya, Pak. Betul, Pak. Oh, ya. Oh, hasilnya kalau ada koma-koma ya? Bagi 5 kan koma ya, Bang ya? Oh ya. Nah, kalau ini gimana? 20,6 nih. Coba, 20,6 gimana? 20,6. Coba. Dapat dari mana 20,6 nih? Dapat dari mana 20,6? Ayo. Sama. 24. Ditambah Tambah 22. ditambah 17. 17. Tambah 19. Tambah 21 kan? Kan 5 bulan. Bagi 5. Hasilnya kan ini. Ya kan? Kan ini udah 5 bulan bergerak. Moving freight. Ini 3 bulan kan? Ya. Jadi Ya, Pak. coba kalau 7 bulan. Kalau Pak ganti 7 bulan, coba. Dari mana? 7 bulan berarti 23 tambah 18 tambah 24. 1, 2, 3, 4, 4, 18 lah. 18. 18 tambah 24 tambah 22 tambah 17 tambah 19 tambah 21 tambah 20 Bagi 7 kan? bagi 7. Berapa? Sini, 23 kan? Sini kan? Sini nanti. Nah, kan? Ya, Pak. Nah, gitu. Itu namanya 7 bulan. Ya kan? Dan sebagainya. Paham kan? Paham kan? Nah. Bapak kasih 2 metode yaitu ya, yang banyak. Enggak tahu dulu, saat pelan-pelan. Iya kan? 2 metode. Ada pertanyaan enggak sulit kan? Ini harus banyak latihan. Nah, banyak latihan ya. Nah, nanti tugas Saya dari awal tadi belum nyimak, Pak. Hah? Yang mana? Yang mana menyimak? Yang metode 3 ini. Kan Jelaskan ulang, Pak. Nanti ada rekamannya, Pak. Ada rekaman kan, ada di YouTube-nya nanti direkam kan? Nanti bisa disimak 2 kali-kali. Oke, Pak.
Karena kan bisa simak berkali-kali. Nah, kan bisa diputar berkali-kali kan. Nanti tugas Bapak Ibu untuk bulan depan, Bapak nanti presentasi buat contoh 10 tahun ya, buat sendiri contohnya. Kayak gini, 10 tahun, angka beda gitu. Iya, Pak. Jadi dari gini, pertama nanti Bapak Ibu, tapi di video ikut kayak gini modelnya. Nah, buat tabel gini, 4 tahun dapur terserah Ibu lah, Bapak ya, 10 tahun, ya kan. Ini beda jangan sama ini bebas, masing-masing beda kan, angkanya beda kan. Ya, Pak. Nah, nanti bisa diketik di Word, pakai Zoom aja bagus, ada Zoom enggak? Zoom itu kan enak, ada recording kan yang otomatis lah, nanti buat ke YouTube. Nah, jadi enggak payah kan, bisa ke screen kayak gini, karena Bapak bicara kan. Nah, ini ya. Nah, nanti gini, jelaskan. Hanya ini aja, satu aja. Nah, apa? Ini aja, sampai sini aja. Sampai sini. Nah, sampai sini nih. Nah, Oke, Pak. Siap. satu aja. Gunakan metode. Berarti 2 metode aja ya Pak tugasnya. Metode. Nah, ya dikerjakan satu aja dulu. Metode setengah rata aja. Metode setengah rata dulu aja. Satu aja. Satu ya. Satu metode. Yang satu dulu metode setengah rata kan? Ya kan? Metode setengah rata. Ya kan? Nah, kalau ini tadi nih, kalau ini nih, kalau yang ini, nah, coba ramalkan berapa kunjungan tahun 92 pakai dengan apa? Dengan 5 bulan. Berapa nih? Tahun 92. Berapa jumlah penjualan tahun 92? Kalau kita gunakan moving average 5 bulan. 5 bulan. Ayo, gimana ngitungnya coba? Cara gimana? Kita berapa penjualan tahun 92 dengan metode moving average 5 bulan? Gimana caranya? Paham enggak? 444 500 tambah 417 Bukan itu, kan tahun 92 berapa tahun 92 penjualan ramalan? 417 ditambah 356 356 tambah 500 tambah 366 tambah 301 tambah 332 500 bagi 5 kan? bagi 5. Sama Ya, dengan Pak. nanti sini di tahun 92 kan? Nah, gitu Ya, caranya. Cara itu kayak itu kalau pakai moving average kan? Itu kalau pakai moving average kan gitu. Nah, karena ini kan kalau ini kan beda, ini kan pakai metode namanya semi rata-rata kan? Nah, ini pakai semi rata-rata nih, pakai ini. Nah, mau pakai tren kan? Pakai tren. Nah, pakai metode setengah rata-rata ya. Jadi Bapak Ibu cukup pakai satu metode dulu, metode setengah rata-rata ya. Nah, dari awal dari sini. Buatin dulu kan? Nah, jasanya. Kalau bisa dari sini baru nanti ke sini kan? Ini datanya soal ini kan? Ini namanya metode bebas kan? Metode bebas. Pakai grafik. Baru nanti perhitungan gimana? Ini langkah-langkahnya kan? Langkah-langkahnya nih ya. Langkah-langkahnya ini. Baru nanti ke sini ya. Ke sini baru ke sini, baru ke sini. Sudah selesai. Oke. Paham kan? Itu dia. Kira paham kan? Dulu. Udah, Pak. Yang banyak lah itu ya. Udah ngerti belum? Pak, slide-nya bisa di-share Kak, Pak? Nanti di-share habis di-share di grup nanti. Di-share. Nanti di-share di grup. Tapi dipaham kan? Bicara laki-laki paham kan? Oke ya. Saya Bapak cukup sekian ya. Latihan tuh jangan banyak teorinya, hitungannya. Kalau banyak itu tidak paham. Betul, Pak. Jangan banyak-banyak, Pak. Bingung akhirnya. Benar, Pak. Nanti bingung, Pak. Itu loh, ya kan? Nah, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Habis ini Bapak Ibu absen di WA ya. Seperti biasa kemarin nomor 1 nama. Baik, Pak. Ya. Oke, sampai jumpa lagi bulan depan. Jangan lupa tugasnya ya. Ya, Pak. Nanti posting ini di grup WA aja ya. Posting di grup WA. Assalamualaikum. Di YouTube Kak, Pak? Atau di YouTube, Zoom, Pak? YouTube Oh, lah. di Zoom. YouTube. Zoom juga boleh, Zoom boleh. Nanti Zoom pakai YouTube juga. Pakai Zoom di YouTube kan juga. Kayak Bapak nanti kan pakai YouTube nih. Zoom Bapak rekam nih kan. Dia upload ke YouTube. Nanti baru bisa tonton. Enaknya pakai Zoom untuk merekam. Enak. Ya, Zoom. Langsung kan? Iya. Rekam langsung nih ngomong rekam dah kan gitu kan. Nah, kan Ya, Pak. jangan sampai 40 menit. Kalau kan ada Zoom gratis. Zoom gratis itu 40 menit ya. Gratis tuh enggak bayar, enggak perlu bayar. Tapi selama 40 menit ya. Jadi Bapak Ibu jelaskan kalau bisa kurang 40 menit. Jadi gratis Zoom-nya enggak bayar kan. Kalau atas 40 menit bayar. Bapak dibayar nih. Karena apa? 1 menit, 1 jam kan bayar. Setiap bulan bayarnya berlangganan. Tapi kalau enggak mau bayar, diusahakan presentasinya itu di bawah 40 menit.
Kan itu bisa, tapi cuma 30 menit udah selesai tuh kan, nggak lama tuh kan. Mereka cuma menjelaskan soal gimana, langkah-langkah gimana kan, dan sebagainya. Itu bisa. Jadi nggak perlu bayar Zoom kan. Oke ya. Sampai jumpa bulan depan. Semoga sukses, sehat selalu dan tidak terkena COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama bertugas. Bapak keluar dulu ya. Ya, Pak. Pak.